Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 26 Juni. Ledakan gas terjadi di sebuah gedung di Chongchen East Road, Kabupaten Hsinchu, Sabtu lalu, melukai setidaknya 3 orang. Seorang remaja berusia 16 tahun menderita 91% luka bakar di sekujur tubuhnya dan masih dirawat di UGD. Investigasi awal menemukan bahwa insiden ini terjadi akibat tekanan pasokan berlebihan pada kulit pipa yang telah aus di salah satu stasiun pengatur tekanan gas. Namun tak disangka gedung di sekitar lokasi kejadian kembali mengalami kebocoran gas tadi malam dengan kadar melebihi standar. Sehari sesudah insiden ledakan gas di Chupei, kembali terjadi insiden kebocoran gas di sebuah apartemen yang berjarak kurang 100 meter dari lokasi ledakan gas. Kebocoran gas terjadi pada tanggal 25 pukul 9 malam di lantai 1. Polisi dan damkar bersiaga di lokasi dan perusahaan LPG Hsinchu juga sempat mendeteksi konsentrasi gas setinggi 20.000 ppm. Tim damkar segera melakukan penyiraman dan untungnya tidak terjadi kecelakaan lebih lanjut. Melihat kembali hari terjadinya insiden pada tanggal 24 pukul 8 pagi, insiden ledakan gas di apartemen di Chupei, Kabupaten Hsinchu ini masih sangat terasa menakutkan. Pada saat itu, asap hitam mengepul dan lidah api menjilat-jilat. Banyak mobil damkar yang melakukan penyiraman dari jalan dan truk tangga. Saat ledakan terjadi, banyak barang yang berjatuhan termasuk mesin AC yang terhempas keluar. Ada satu keluarga yang sempat terkunci dari dalam. Untungnya, tim damkar berhasil mengevakuasi keluarga tersebut. Lokasi insiden masih berantakan dan tim damkar berhasil mengevakuasi 12 warga. Namun, ada seorang remaja berusia 16 tahun mengalami luka bakar 91% akibat ledakan gas yang tengah diintubasi di UGD dan masih dalam upaya penyelamatan. Insiden ini juga membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal dan kerusakan apartemen. Perusahaan gas menegaskan akan mengganti rugi sepenuhnya. Inspeksi awal perusahaan gas menyatakan insiden disebabkan katup aliran aksial penyeara tekanan kemasukan benda asing yang mengakibatkan membran pecah dan menyebabkan tekanan berlebihan. Insiden kali ini memengaruhi lebih 300 rumah. Pingtung, Chiayi, dan Tainan mencatat suhu setinggi 36,9 derajat Celcius pada hari Minggu siang. Pola cuaca sepekan ini juga kurang lebih serupa. Warga diingatkan berhati-hati untuk menghindari cedera akibat serangan udara panas. Cuaca dalam 2 hari terakhir di Taiwan berawan hingga cerah. Menurut Biro Cuaca Pusat atau CWB, suhu tertinggi muncul setelah tengah hari pada Minggu tanggal 25 di Pingtung, Chiayi, dan Tainan mencapai 36,9 derajat Celcius. Pola cuaca cerah bersuhu tinggi ini akan berlangsung selama seminggu. 未来1周在中南部的景山区、花莲县以及台东比较偏北的纵谷这一个区块呢，可能要留意温度都还是比较高一点点啊。 Cuaca sangat panas. Selain menggunakan tabir surya, warga diimbau untuk mencegah cedera akibat serangan panas. Statistik MOHW menunjukkan sejak tanggal 1 hingga 20 Juni telah ada 276 orang mengalami cedera akibat panas, mendekati angka 280 untuk bulan Juni tahun lalu. Dokter mengingatkan bahwa jumlah kematian terutama pada lansia akan mencapai 30% jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, CWB juga mengingatkan bahwa wilayah pegunungan selama tanggal 25 hingga 29 perlu waspada hujan singkat dan sebagian kecil wilayah akan turun hujan petir dan hujan deras yang mungkin berlanjut hingga tengah malam. Cuaca akan semakin tidak stabil pada hari Jumat dan Sabtu. Warga yang bepergian diimbau untuk membawa perlengkapan hujan. Jalan tol bebas hambatan Sipin dan jalan penghubung Sinpu di Miaoli dinobatkan sebagai jalan senja terindah dan menarik banyak pengunjung saat liburan. Namun sebenarnya anjungan observasi masih belum dibuka sehingga menimbulkan sejumlah kekacauan lalu lintas. Kendaraan dan pengunjung yang datang untuk menikmati senja memenuhi jalan tol Sipin dan jalan penghubung Sinpu di Miaoli. Jalur ini dinobatkan sebagai jalan senja terindah oleh para netizen karena pemandangan matahari terbenam dari ujung jalan ke laut bisa disaksikan di sini. Kemacetan terjadi hampir setiap hari, terutama pada hari libur. Kendati demikian, walau anjungan observasi sudah selesai dibangun, namun belum dibuka. Pihak kepolisian telah mengerahkan petugas tambahan untuk mendistribusikan arus pengunjung. Bagi yang hendak pergi ke sana harus berhati-hati agar tidak dirazia karena berhenti sembarangan. Berikutnya mari kita saksikan sebuah insiden mancanegara. Wahana kereta luncur di sebuah taman hiburan di ibu kota Swedia, Stockholm, terhindar dari rel kemarin, menewaskan 1 orang dan melukai 9 lainnya.
Sebuah kereta luncur pada taman hiburan di Stockholm, Swedia yang mengangkut 14 penumpang tergelincir dari rel tanggal 25, mengakibatkan 1 orang tewas dan 9 korban cedera. Pengunjung yang menyaksikan detik-detik kereta tergelincir menggambarkan hal tersebut sebagai situasi yang amat mencekam. Menurut situasi taman liburan, kereta luncur yang dinamakan Jetline ini mampu mencapai kecepatan maksimal 90 km per jam dan ketinggian 30 meter. Taman hiburan akan ditutup selama seminggu untuk pelaksanaan investigasi. Kelompok tentara Rusia Wagner melancarkan aksi pemberontakan militer tanggal 24 dan menduduki kota di kawasan selatan Rusia dekat ibu kota Moskow. Namun setelah intervensi dari Belarus, Rusia dan Wagner akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pemberontakan militer tersebut. Truk pick-up putih yang membawa para tentara bayaran bersiap untuk pergi. Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, yang mengklaim akan memusnahkan komandan Rusia yang korup dan tidak becus, telah mendekati Moskow pada tanggal 24. Aksi ini sempat memicu gelombang pengungsian keluar dari kota Rostov. Aksi tersebut tiba-tiba ditarik kembali dalam waktu kurang dari 24 jam. Di bawah koordinasi Belarus, Rusia dan kelompok Wagner berhasil mencapai kesepakatan. Pemimpin Wagner, Prigozhin, mengatakan perselisihan internal disebabkan karena pemerintah berencana membubarkan Wagner. Sesuai isi koordinasi, tentara Wagner yang tidak ikut serta dalam kudeta akan dimasukkan secara resmi ke dalam pasukan Rusia. Selain itu, sebagai penghormatan atas dedikasi heroik tentara bayaran Wagner di Ukraina, Rusia tidak akan meminta pertanggungjawaban tentara yang ikut kudeta, tetapi meminta mereka untuk kembali ke markas Wagner. Sementara Prigozhin juga telah keluar dari kota Rostov. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Kantor Presiden Belarus menyatakan di bawah koordinasi Presiden Alexander Lukashenko, Presiden Rusia Putin juga telah menyetujui menjamin keamanan tentara bayaran Wagner untuk menghindari pembantaian berdarah. Putin juga mengucapkan terima kasih kepada Belarus atas bantuannya. Menanggapi hari ini, Presiden Ukraina Zelensky menyindir pejabat tinggi Rusia tidak kompeten dalam mengontrol masalah dan menuding Putin yang tidak keluar menyelesaikan masalah telah meninggalkan Moskow. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan pameran seni di Swiss. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentunya dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.